Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pemikiran tokoh pembaru Islam. Di sini kita bertiga. Yang pertama ada Nisa, ada Vicky Adriansah, dan saya sendiri, dan Rasulullah. Ya, di materi pertama itu ada pembaruan pemikiran Islam di India. Next. Pemikiran Syekh Waliullah. Syekh Waliullah ini seorang ulama besar yang selalu mengikuti perkembangan umat. Di masa hidupnya, dia mudah melihat bahwa umat Islam India berada dalam kondisi kritis dari aspek akidah. Ajaran Islam sudah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur agama Hindu sehingga melahirkan berbagai perbuatan bid'ah. Dari aspek politik, pemerintah Islam sudah sangat lemah sehingga sesungguhnya kini kekuasaan berada di tangan orang Hindu. Untuk itu, Syekh Waliullah menulis surat kepada Raja Afghanistan, Sultan Ahmad Shah, agar turun tangan menyelamatkan masyarakat Islam di India. Melihat kenyataan bahwa pengaruh Inggris sudah tidak dapat dilawan dengan senjata, umat Islam harus belajar kemajuan penjajah tersebut dengan mempelajari bahasanya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, ulama-ulama India telah berfatwa bahwa belajar bahasa Inggris hukumnya haram, sebab itu merupakan bahasa penjajah kafir. Lanjut. Nah, di sini ada ide-ide Syekh Waliullah. Yang pertama itu politik. Dari aspek politik, dia ingin mengembalikan daerah kekuasaan Islam yang telah jatuh ke tangan umat Hindu dan Sikh. Yang kedua itu ada akhlak. Yang kedua itu ada akidah. Yang pertama, Allah harus disembah secara langsung tanpa perantara. Yang kedua, permasalahan tawasul dan wasilah yang berintikan bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah adalah sama, sehingga tidak dibenarkan manusia meminta pertolongan kepada manusia dalam masalah ibadah. Yang ketiga, menolak semua bentuk tradisi bid'ah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, lanjut. Selanjutnya ada Sayyid Ahmad Khan. Inti dari pemikiran Ahmad Khan adalah merubah kontroversi menjadi kompromi, permusuhan menjadi persahabatan. Sikap menolak semua ide dari Barat diubah dengan sifat kooperatif dengan mempelajari kemajuan peradaban dan teknologi dan teknologi pada penjajah tersebut. Dalam aspek pemahaman keagamaan, Ahmad Khan dianggap cenderung kepada Qadariyah yang menganggap manusia memiliki kebebasan. Selain itu, dia juga berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam ini sudah ada aturannya yang disebut dengan sunatullah. Pemikiran Ahmad Khan merupakan menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Kelompok pro-barat sangat mengaguminya dan menganggapnya sebagai seorang moderis muslim. Apalagi Ahmad Khan memang dikenal dekat dengan kalangan orientalis barat seperti Thomas Arnold.
seorang ilmuwan Inggris yang terkenal. Namun, sebagian intelektual Muslim menolak pemikirannya karena dianggap terlalu rasional dan dipengaruhi pemikiran Barat. Ini dapat dilihat dari pandangan politiknya yang seringkali berpihak kepada kepentingan penjajah Inggris. Dari yang aspek pemikirannya, Qadariyah itu menganggap manusia memiliki kebebasan untuk memanfaatkan daya yang telah diciptakan Tuhan kepadanya. Selain itu, dia juga berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini sudah ada aturannya yang disebut dengan sunnatullah. Ahmad Khan juga menolak taklid dan menyerukan semangat ijtihad untuk menyesuaikan pemahaman keagamaan dengan keadaan masyarakat yang sudah berubah. Bahkan dia juga kritis, juga sangat kritis. Sayyid Amir Ali, Islam sebagai agama kemajuan berdasarkan bukti sejarah dan tamadunnya di masa lampau. Kemunduran Islam hari itu disebabkan perhatian lebih ditujukan kepada ibadah dan kehidupan di hari akhirat. Maka kunci kemajuan Islam di masa akan datang adalah membuka pintu ijtihad dan memaksimalkan peranan akal yang sesungguhnya memiliki posisi penting di dalam Islam. Amir Ali cenderung kepada pemikiran liberal seperti jelas terlihat ketika dia menyatakan bahwa Al-Quran dari aspek sejarah sesungguhnya hanya sesuai untuk masa Rasulullah dan zaman ketika itu. Pemikiran Amir Ali sangat dipengaruhi oleh filsafat dan teologi Syiah 64 khususnya dalam masalah perbuatan manusia. Af'al al-ibad yang cenderung kepada Mu'tazilah walaupun dipengaruhi oleh pemikiran Ahmad Khan, namun sesungguhnya Amir Ali berbeda di dalam masalah perbandingan agama. Apabila Ahmad Khan cenderung bersifat pluralisme, maka Amir Ali justru menjelaskan secara panjang lebar perbedaan dan kelebihan ajaran Islam dibandingkan dengan agama-agama lain, khususnya Kristen. Muhammad Iqbal, inti dari pemikiran pembaruan Iqbal juga tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh lain di India, khususnya dalam meresponi kondisi masyarakat yang zumud dan tertinggal. Selain itu, dia juga menolak pemahaman dan pengalaman yang salah tentang konsep zuhud dalam ajaran tasawuf yang menjadi satu penyebab kemunduran umat Islam. Kemudian Iqbal menyerukan semangat ijtihad sebab baginya pintu ijtihad tetap terbuka dan menjadi lambang kedinamisan hukum Islam. Tokoh-tokoh pembaru pendidikan Islam di Mesir. Biografi Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang tokoh pembaru di Mesir yang berasal dari keturunan Turki. Lahir di Kuala Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya bekerja sebagai penjual rokok eceran. Karena keterbatasan ekonomi, ia tidak memperoleh kesempatan sekolah sehingga ia tidak pandai membaca dan menulis. Pembaruan yang dilaksanakan oleh Muhammad Ali Pasha yaitu ada 5. Yang pertama politik, kedua militer, ketiga pemerintahan,
keempat ekonomi, dan kelima pendidikan. Sepintas pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Ali hanya bersifat keduniaan saja. Namun dengan kerangkatnya kehidupan dunia umat Islam, sekaligus terangkat pula derajat keagamaannya. Pembaruan yang dilaksanakan oleh Muhammad Ali Pasha merupakan landasan pemikiran dan pembaruan selanjutnya. Pembaruan Muhammad Ali dilanjutkan oleh Tahtawi Jalaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan murid-murid Muhammad Abduh, dan yang lainnya. Pemikiran Rashid Ridho. Rashid Ridho mulai mencoba menjalani ide-ide pembaruan itu ketika masih berada di Suriah. Tetapi usaha-usahanya mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Ia merasa terikat dan tidak bebas. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pindah ke Mesir dan mulai dekat dengan Ahmad Abduh. Sepeninggalan Abduh, Rashid Ridho melanjutkan apa yang telah dirintis bersama-sama gurunya, yakni pembaruan keagamaan dengan meneruskan penerbitan majalah Al-Manar dan tafsir Al-Quran dengan nama yang sama. Hal-hal yang dilakukan oleh Rashid Ridho dalam mengadakan pemikiran pembaruan yaitu satu, untuk mengetahui Islam yang murni harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, ada ajaran Islam katanya tidak membawa kepada statis tetapi dinamis. Yang ketiga, peradaban Barat tidak bertentangan dengan Islam. Peradaban Barat sekarang berasal dari peradaban Islam zaman klasik. Keempat, pembaruan juga memasuki fikih. Yang kelima, Rashid Ridho menyalurkan pemikiran pembaruannya melalui majalah yang diterbitkannya bersama Al-Manar. Selanjutnya ada gagasan Toha Hussein. Gagasan Toha Hussein ini memiliki arti penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Mesir karena mampu melahirkan inovasi-inovasi baru dalam bidang pendidikan, dan disinilah muncul kemampuan belajar efektif dalam belajar yang sesungguhnya. Pemikiran Toha Hussein untuk meningkatkan intelektual umat Islam, beliau melihat bahwa perguruan tinggi adalah sarana terbaik mencetak ilmuwan dan tenaga ahli yang diharapkan melakukan perubahan-perubahan fundamental yang dapat memajukan Mesir yang saat itu masih berada pada kondisi yang memprihatinkan dan terkebelakang dalam berbagai bidang, khususnya pendidikan. Dibanding dengan dunia barat, kemerdekaan intelektual dan kemerdekaan jiwa menurutnya hanya bisa diperoleh melalui kemerdekaan ilmu dan intelektual. Untuk mendapatkan kemerdekaan ilmu dan intelektual, maka beliau menegaskan agar sistem pendidikan Mesir harus didasarkan pada sistem dan metode barat sejak tingkat menengah sampai ke perguruan tinggi. Demikian juga metode penelitiannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.